Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan fikih kita. Pada pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang populer, yang sering kali kita alami dan kita temukan tatkala kita salat berjamaah. Apakah itu kita sebagai imam ataupun sebagai makmum. Yakni kita kadang mendapati seorang imam, ya katakanlah kita sebagai imam, kadang kita itu lupa tasyahud awal. Kadang kita lupa tahiyat awal, ya bahasa umumnya tahiyat awal. Nah, kalau seorang imam lupa tahiyat awal, lalu kemudian jamaah di belakang mengingatkannya, tasabbahu, subhanallah, subhanallah. Nah, apa yang dilakukan imam? Nah, di sini ada pembahasannya. Kita bahas ya, kalau dalam kitab ini masuk dalam pembahasan ke 168. Ya, kita bacakan ya. Mata yarji'ul imamu idza nasiya al-jilsata al-wusta wa subbihalah. Kapan seorang imam itu kembali kepada gerakannya, yakni kembali tasyahud awal ketika dia lupa tasyahud awal dan dia ya dalam keadaan mau berdiri ataupun dia sudah tegak berdiri. Ya, ada 3 pembahasannya di sini. Yakni harusnya dia tahiyat awal tetapi dia kelihatannya langsung berdiri. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, di sini keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ya. Ajma'u ala anna man taraka al-jilsata al-wusta 'amidan batalat salatuhu wa 'alaihi al-i'adah. Wa alaihi al-i'adatu. Siapa yang terluput dari duduk tahiyat awalnya, dia tidak tahiyat awal, dia meninggalkan tahiyat awal tapi dengan sengaja, maka ajma'u ulama bersepakat bahwa batal salatnya. Kalau dia meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja, maka batal salatnya. Wa alaihi al-i'adatu. Maka baginya dia harus salat ulang. Dia harus salat ulang. Wattafaqu ala masyru'iyyati sujudi sahwi litarki jilsati al-wusta nasiyan. Dan para ulama bersepakat untuk dia melakukan sujud sahwi kalau misalkan dia meninggalkan tahiyat awalnya itu dengan tidak sengaja atau lupa. Ya, kalau dia lupa, maka dia harus sujud sahwi. Wakhtalafu fi man nasiyal jilsata al-wusta wa subbihalah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang lupa tahiyatul awal, ya. Tapi para jamaah sudah mengingatkannya. Para jamaah sudah subbihalahu, sudah ya jamaah sudah bertasbih, sudah subhanallah, sudah ingatkan dia. Mata yajuzu an yarji'. Mata ya juzu'an yarji'ah. Kapan kalau begitu dia kembali duduk untuk tahiyatul awalnya, kapan? Nah, wal khilafu ala thalathati aqwal. Dan perbedaan pendapat ini di dalamnya ada tiga pendapat. Yang pertama yaitu pendapat jumhur ulama, jamaahirul ulama, pendapat kebanyakan para ulama, yaitu yarji'u ma lam yastawi qa'iman. Seorang imam harus kembali untuk tahiyatul awal jika dia belum sempurna berdiri. Jika dia belum sempurna berdiri, artinya dia baru mau menuju rakaat ketiga tapi belum sempurna berdiri. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, yarji'u ma lam yaqid birraka'ah as-salasah. Dia harus kembali jika dia belum ruku'. Jika dia belum ruku' dengan ruku' yang ketiga.
Ini pendapat Hasan Al-Basri. Yakni seseorang sekalipun dia sudah berdiri tegak, tetapi selama dia belum ruku untuk rakaat yang ketiganya, maka selama belum sampai ruku dia tetap harus kembali. Ini pendapat yang kedua, pendapat Hasan Al-Basri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah la yarji'u in faraqal arda qaida shibrin. Dia tidak boleh kembali jika dia sudah berdiri menjauh dari tempat sujudnya, menjauh dari tanah, dari tela, dari lantai sejauh 1 jingkal. Ya, kalau dia sudah berdiri, testanya jidatnya kalau sudah terangkat, ya, atau tangannya kalau sudah terangkat, pokoknya kalau dia sudah menjauh daripada lantai tempat sujudnya sejauh 1 jengkal, ya, maka dia tidak boleh lagi kembali. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Malik. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat seperti ini? Apa sababul khilafnya? Mata yu'tabarul musalli qad syara'a birrukni alladhi ba'da tasyahud. Kapan seseorang yang sholat itu dikatakan dia sedang melaksanakan satu rukun setelah dia tasyahud? Misalnya, dia sudah selesai tahiyat awal, dia mau ke rakaat yang ketiga, ya, rukun. Kapan dia dikatakan dia sedang melaksanakan rukun? Apakah ketika menuju ke berdirinya itu, ataukah ketika dia sudah berdiri, ataukah ketika dia lebih jauh daripada tanah, sebagaimana pendapat Imam Malik yang pendapat ketiga? Itu permasalahannya. Nah, hal syuru'uhu bil qiyam am bitamamil qiyam? Yang mana yang disebut rukun itu? Apakah setelah dia pas berdiri, atau seperti pendapat Hasan Al-Basri, ketika dia sudah selesai berdiri semua baru mau ruku? Nah, ini semua menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi kembali kepada tahiyat awal kalau dia sudah berdiri sempurna. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar raka'ataini falam yastatim qa'ima falyajlis. Fa idza istatamma qa'ima fala yajlis wal yasjud sajadatain." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai rakaat yang kedua lalu berdiri, artinya dia lupa untuk tasyahud awal, dia berdiri untuk rakaat yang ketiga, falam yastatim qa'ima, tetapi belum sempurna berdirinya, falyajlis, maka hendaklah dia duduk kembali, duduk untuk tahiyat awal. Fa idza statamma qa'ima fala yajlis, tetapi kalau dia sudah sempurna berdirinya, rakaat yang ketiga sudah sempurna berdiri, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, janganlah dia kembali. Wal yasjud sajadatain, maka hendaknya lah ia sujud 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Tentang bagaimana pelaksanaannya nanti ada pembahasannya. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan juga dalam sunan yang lain hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalil yang keduanya adalah li'annahu talabbasa bi fardin fala yaqta'uhu bima yujbiruhu sujudus sahwi atau li sujudi as-sahwi. Nah, dalil yang keduanya adalah, ya, karena dia sudah melakukan rukun, ya, dia sudah mau ke rakaat yang ketiga, artinya dia telah melakukan yang rukun, maka tidak boleh dia batalkan yang rukun itu hanya karena untuk sujud sahwi, karena rukun itu lebih penting. Kemudian pendapat yang kedua, apa dalilnya? Pendapat yang kedua ini pendapat yang menyatakan tadi bahwa dia harus kembali selama dia belum ruku' ke rakaat yang ketiga. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah li'anna ar-rak'ata tudriku bir-ruku'. Ya, dalil mereka karena rakaat itu dihitung dengan ruku'. Rakaat itu dihitung dengan ruku'. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadisnya Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas sholati raka'atan faqad adraka shalah." Artinya, siapa yang telah mendapati ruku' dalam suatu salat, maka dia telah mendapati salat itu. Misalnya dia masuk salat maghrib, imam sudah ruku', jamaah sudah ruku', kemudian dia datang pas-pas ruku', dia ikut ruku', maka dia sudah mendapat salat. Maksudnya dia mendapat sempurna 1 rakaat itu. Hadisnya hadis Ibnu Majah dan juga dalam sunan yang lain, derajat hadisnya adalah sahih. Wajah pendalilannya, wajhu al-istidlalnya adalah fa idza raka'a in aqadat ar-raka'atu fala yarji' li at-tasyahhud. Kalau misalnya dia sudah ruku', untuk ruku' yang ketiga, maka selesai rakaat yang kedua, maka tidak boleh kembali untuk tasyahud, mengulang rakaat yang kedua. Pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah ini menganggap disebut rukun itu kalau sudah selesai rukun dikerjakan. Berarti sudah selesai dia dari rukunnya, dari rukun rakaat yang ketiga. Ya, tetapi kelihatannya bukan itu maksudnya ya, karena yang menjadi persoalan di sini, yang menjadi persoalan kapan dia disebut rukun. Kalau kita lihat pendapat jumhur tadi, itu menganggap bahwa seseorang ketika berdiri tegak itu berarti dia sudah menjalankan atau sementara menjalankan rukun, maka tidak boleh lagi dia putuskan rukunnya. Pendapat yang kedua ini itu mengarah pada ketika selesainya, ya. Karena di sini Hasan Al-Basri mengatakan bahwa selama dia belum ruku' berarti dia bisa kembali untuk tahiyat awal kalau dia lupa. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, dia pada jarak. Kalau misalnya masih dekat dengan tempat sujudnya, maka dia harus tahiyat awal. Tapi kalau dia sudah lebih jauh dari tempat sujudnya, sudah 1 jengkal atau 1 hasta, maka dia tidak boleh lagi kembali untuk tahiyat. Li'annahu idza faraqal arda syuri'a birrukni alladhi ba'dahu fala yarji'. Karena kalau dia sudah lebih dekat kepada berdiri, sudah menjauh dari tempat sujudnya, maka dia sudah disyariatkan untuk menyelesaikan rukun yang berikutnya, yaitu rakaat yang ketiga. Fala yarji', maka dia tidak boleh kembali untuk tahiyat. Ar-rajih, pendapat mana yang paling kuat? Nah, di sini pendapat yang paling kuat adalah al-qaulu al-awwal. Pendapat yang pertama, yarji'u ma lam yastawi qa'iman. Dia kembali ke tahiyat awal jika dia belum berdiri sempurna. Kalau kita lihat ini, dalil jumhur ini ada hadisnya dan juga ada dalil aklinya, ada istifham, ada dari pemahaman akal, dan dia sertakan juga di awalnya dalil-dalil nakli hadis. Kalau pendapat Hasan Al-Basri, dia sertakan juga dalil-dalil nakli, yaitu hadis Abi Hurairah. Akan tetapi agak jauh, karena seseorang dihitung melaksanakan rukun itu ya ketika dia sedang melaksanakan, ya dia berdiri, ya berarti dia sedang melaksanakan, bukan sudah selesai baru dihitung. Adapun dalilnya Imam Malik rahimahullah ini juga dipegang ya oleh beberapa ulama di Saudi. Nanti kita akan putarkan sebentar. Samaratul khilaf, buah dari perbedaan ini apa? Adalah yang pertama, bagi yang berpegang dengan pendapat jumhur, maka konsekuensinya adalah man amman nasa, siapa yang mengimami orang, wa nasiya tasyahhud al-awwalah, kemudian dia lupa tasyahud awal, wastatamma qa'iman, tetapi dia sudah berdiri tegak di rakaat yang ketiganya, lam yarji', maka dia tidak boleh lagi kembali untuk rakaat yang kedua. Wa in sabbahu, sekalipun para jamaah sudah memperingatkannya, subhanallah, 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 lam yarji', tidak boleh kembali lagi untuk tasyahud. Ya, maka wa in sabbahu lahu wa yasjudu li sahwi, maka dia tidak boleh kembali tasyahud, tidak boleh lagi turun kalau sudah berdiri tegak. Nanti dia tinggal ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bagaimana modelnya, nanti ada pembahasannya.
Kemudian adapun yang berpegang dengan pendapat Hasan al-Basri, maka thamaratul khilafnya, maka buah dari pemahamannya adalah man aman nasa, siapa yang mengimami manusia, wa nasiya tasyahud al-awwala, kemudian dia lupa untuk tasyahud awal, wastatamma qa'iman, dan telah sempurna berdirinya rakaat yang ketiga, wa syara'a fi al-Fatihah, dan dia telah membaca surat al-Fatihah, thumma sabbahu lahu, kemudian ada yang ingatkan dia subhanallah subhanallah padahal dia sudah membaca surat al-Fatihah, roji'a li tasyahud, maka dia harus kembali untuk tasyahud, wala sahwu alaihi, dan dia tidak perlu lagi sujud sahwi. Adapun pendapat Imam Malik, siapa yang berpegang dengan pendapat Imam Malik, maka konsekuensinya adalah man aman nasa, siapa yang mengimami manusia, wa nasiya tasyahhuda al-awwal, dan dia lupa untuk tasyahud awal, wa faraqal arda qadra shibrin, dan dia telah berdiri menjauh dari tempat sujudnya lebih dari 1 jengkal atau 1 hasta, lam yarji', maka tidak boleh kembali, wa in sabbahulah, sekalipun ada yang mengingatkannya dari belakang, sekalipun jamaah bilang subhanallah karena dia sudah lebih jauh dari tempat sujudnya, maka tidak boleh kembali, wa yasjudu lisahwi, nanti dia akan sujud sahwi sebelum salam ya, atau setelah salam kalau memang dia tidak tahu, dan ini nanti ada pembahasannya. Pendapat yang kuat di sini adalah pendapat jumhur ya, kita harus ajarkan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita ya. Pendapat jumhur biasanya pendapat yang kuat ya, pendapat jumhur biasanya pendapat yang kuat, meskipun nanti ada pembahasannya hal-hal yang menyelisih jumhur, apakah juga itu lemah, tidak semua juga, tetapi untuk masalah yang ini dan kebanyakannya itu jadi pegangan, jumhur ini jadi pegangan. Merupakan suatu ya, kesalahan kalau misalnya seorang imam sudah berdiri, dia lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri ya, dia memegang pendapat jumhur, lalu jamaahnya di belakang tidak paham, mereka subhanallah subhanallah, bahkan mereka tidak mau berdiri karena menganggap imamnya salah. Wah, ini keliru besar ya. Harusnya makmum itu mengikuti imam. Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kita jadikan imam itu supaya kita ikut dia. Tidak boleh dia teriak subhanallah subhanallah lagi di belakang, tidak boleh. Sama saja dia merusak salat, dia menyuruh imamnya membatalkan yang rukun hanya untuk sesuatu yang wajib, itu tidak boleh. Makanya di masjid itu perlu ada ta'lim, perlu ada majelis ilmunya supaya kita bisa tahu hal-hal yang seperti ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.